Oke, balik lagi di channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini saya mau men-sharingkan gimana cara membuat jam waktu sholat dari awal ya. Saya sudah men-sharingkan juga gimana caranya membuat running text ya, untuk memula dari awal juga. Nah, sekarang selanjutannya adalah membuat jam waktu sholat ya. Sedikit berbeda dengan video saya sebelumnya. Kalian harus simak sampai selesai, jangan di skip-skip. Dan jangan lupa nanti alat-alat untuk merakit ini saya juga simpan di deskripsi. Nanti langsung aja cek deskripsi. Oke, langsung aja apa saja yang dibutuhkan untuk membuat jam waktu sholat. Oke, ini adalah alat-alatnya. Nah, sekarang kalian harus tentukan lebih dahulu desainnya mau seperti apa. Pertama dari ukurannya, dari dimensinya. Ya, mau ukuran berapa, mau berapa panel dan sebagainya. Nah, sudah dijelaskan juga di video saya sebelumnya bahwa satu panel ini ukurannya adalah 16 x 32 cm. Ini panelnya P10 ya. Warnanya yang saat ini saya gunakan adalah warna merah. Nah, saya menggunakan 3 panel, berarti kurang lebih panjangnya sekitar 96, tingginya sekitar 16 cm. Membeli power supply ya, memberi power supply. Nah, power supply yang saya gunakan di sini adalah berkapasitas 20 ampere. Tipenya slim atau yang tipis ya. Frame-nya sendiri ini terbuat dari aluminium. Oke, ini adalah controllernya untuk jam waktu sholat. Ini berbeda dengan controller W00. Jelas ini custom. Fiturnya sudah bagus sekali, sudah menggunakan ESP, jadi komunikasinya nanti menggunakan wireless WiFi. Nanti kita tinggal menginstal aplikasi. Nah, nanti saya tunjukkan gimana caranya menginstal, mengsetting, dan mengirimkan program ke dalam controller ini menggunakan handphone. Jadi pastikan jangan di skip dulu. RTC-nya juga, jadi jangan khawatir ketika listriknya padam, settingannya akan tetap terpasang ya, jadi tidak akan di-reset lagi dari awal. Tentunya akan mengikuti jam yang real time. Oke, nah di program yang terbaru, controller ini sudah support read program. Jadi ketika saya memprogram menggunakan handphone saya sendiri, kemudian membaca di handphone yang lain, itu bisa konfigurasinya programnya. Jadi programnya akan tersimpan di dalam controller ini dan akan terbaca sama aplikasi yang baru juga. Baik, nah sekarang langkah pertama adalah kita pemasangan panel ke dalam frame. Oke, selanjutnya kalian cari tempat yang rata ya. Jadi nyimpennya nanti perhatikan ya, karena panel ini punya arah. Oke, hati-hati ya. Nah, di sini ada panah, berarti nanti arah jalur komunikasinya ke kanan. Kemudian ada panah ke atas, artinya posisinya dia seperti ini. Tulisannya misalkan BB gitu ya. Jadi berdiri seperti ini. Kalau kalian nyimpennya kebalik ya, tulisannya nanti kebalik. Jadi posisinya, jadi nanti arahnya dari kiri ke kanan ya. Kalau dari belakang berarti nanti controller di sini. Simpan di bagian bawah seperti ini. Nah, nanti controller nanti sebelah sini. Kan panahnya ke kanan. Lihat panahnya, perhatikan. Jadi frame ini sudah pas banget ukurannya ya. 96 x 16 dalamnya ya. Oke, selanjutnya memasang baut. Oke, ini sudah terpasang semua ya. Nah, kalau sudah terpasang baut ini semua, ini jadi rapi. Nah, jadi kelihatan rapi, tidak ada sambungan dan perfect banget karena presisi ya ukurannya. Oke, selanjutnya adalah pemasangan power supply ini. Nah, ini kalian harus perhatikan, ke posisinya berdiri seperti ini. Power supply selalu simpan nempel ke bagian atas. Jadi power supply-nya selalu disimpan di bagian atas. Kenapa? Dikhawatirkan jika di pemasangan di outdoor ada rembes. Nah, yang kena itu pasti yang pertama adalah power supply-nya kalau ditaruh di bawah. Ini bahaya. Jadi kalau disimpan di bagian atas, nah insya Allah airnya tidak akan masuk ke dalam power supply sendiri karena dia posisinya ada di atas. Nah, cara pemasangan kabelnya harus diperhatikan juga, dan ini sangat mudah asal kalian perhatikan dengan baik-baik. Pemasangan pertama adalah kabel datanya dulu. Kabel datanya sendiri di sini sudah ada lekukan, kan? Jadi gak bakal kebalik kalau kabel data. Lekukannya ada di sini. Tuh, ya. Kalau dibalik ini nggak bisa masuk karena lekukannya gak pas. Nah, berarti yang paling kiri ini kan tadi panahnya ke kanan. Berarti yang pertama di sini adalah controller. Konektor juga ya, sama. Dia tinggal diklik aja, dipasangkan saja seperti ini. Lanjut dengan panel yang ketiga dan yang kedua, atau yang kedua dan ketiga. Nah, oke. Nah, sip, semua panel sudah terhubung komunikasi datanya. Oke, untuk pemasangan ke controller ya, kabel datanya nanti seperti ini ya. Nah, kabel power supply ini kalau ke panel sih harusnya tidak terbalik karena sudah menggunakan soket seperti ini. Jadi kalau menggunakan soket seperti ini tidak kebalik, tapi yang dikhawatirkan adalah dari sumbernya nanti. Oke, jadi merah itu positif, hitam itu negatif ya. Oke. Sampai klik. Oke, klik udah.
Nah, sip. Sekarang untuk ke power supply. Nah, power supply positif negatifnya apa? Jangan tertukar karena di sini. Oke, selanjutnya, nah ini ada kabel power supply ke controller. Ya, sudah beres. Seperti ini tampilannya. Tinggal pasang kabel AC keluar. Nah, udah ke listrik PLN. Oke, ini sudah dicolokin ya. Nah, nanti posisinya sudah nyala seperti ini. Nah, kalau sudah nyala seperti ini, berarti pemasangannya sudah benar. Nah, kalau sudah masuk Play Store, ketikan tadi sesuai di controller ya, Kobe JWS ESP V2 versi 2. Oke, diinstal. Oke, kemudian buka dan saat kasih izin ya. Nah, selanjutnya di sini kalian buka settingan WiFi ya. Nanti keluar ada WiFi namanya Kobe Kreatif. Konekin. Nah, passwordnya adalah alhamdulillah. A-nya besar ya. Nanti ini bisa diganti. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Tulisannya ada L-nya 2. Hubungkan. Nanti ini bisa diganti ya. Ini default dari bawaannya. Nah, kalau sudah terhubung seperti ini, karena saya menggunakan handphone Xiaomi, jadi datanya harus dimatikan. Kalau datanya aktif biasanya nggak mau. Nah, ini dimatikan dulu datanya. Oke, kalau sudah. Nah, pertama kalian masuk ke settingan lokasi waktu dulu. Oke, biar sama jamnya 7.16 ya. Nah, ini udah sama sih. Nah, jika belum sama tinggal klikin aja ya. Klik. Nah, nanti ada bunyi tit. Nah, artinya terkirim datanya, komunikasinya sudah benar. Oke, nah selanjutnya kembali ke menu. Tahap kedua, lokasi. Nah, ini penting. Ini untuk jamnya. Set aja biar tidak pusing, tinggal set. Nah, sudah benar ya. Kalau ada bunyi tit, berarti sudah terkirim dengan benar. Nah, selanjutnya tinggal menentukan iqomah. Nah, di sini settingan waktu iqomah ini custom bisa kalian atur sendiri. Subuh misalkan jeda dari azan ke sholat itu atau ke iqomah itu berapa waktunya, ini 10 menit. Ini bawaannya 0 sih sebenarnya, cuman saya setting 10 aja. Nah, ini nanti sesuai dengan kebutuhan kalian. Udah, tinggal kalau sudah ini tinggal di setting ya, set. Nah, sudah terkirim. Off setelah iqomah. Jadi selama sholat, paneran intake ini mau nyala atau enggak? Misalkan pengen dimatiin. Nah, udah. Jadi kita setting aja berapa menit ini layarnya akan mati. Agar tidak mengganggu kehusyuan sholat. Sholat itu berapa lama sih? Misalkan selama 5 atau sampai 8 menit gitu ya. Untuk subuh. Kalau zuhur misalkan agak lama tuh. Karena 4 rakaat misalkan ada di 12 menit. Misal aja ya. Misal aja. Nih, kalian bisa custom ini misalkan di 8 menit. Bisa ada di 12 menit gitu ya. Jumat, nah ini Jumat agak lama, misal ada di 15 menit, misalkan begitu. Oke, setting. Dah, gitu aja. Ini sesuai dengan kebutuhan kalian dan oke, udah ya, koreksi. Nah, koreksi ini adalah untuk mengatur jika dirasa ada kekurangan atau kelebihan waktu. Nah, untuk subuh gak pas Pak. Misalkan koreksinya berapa menit, kurangi atau kelebihin gitu kan. Kalau tidak ada ya udah ini biarkan aja. Selanjutnya ini pesan. Nah, di sini pesan yang atas ini adalah pada saat ketika jamnya dinyalakan. Ini mau diisi gak apa-apa. Tapi yang kedua, nah ini adalah terserah kalian namanya, misalkan Masjid Al-Hikmah Kampung ya. Ini Sadang Boboko misalkan ya. Bandung. Nah, ini kalau saya set seperti ini, nanti tulisannya muncul di sini nih. Set ya. Mau satu atau mau tambahin lagi, misalkan apa selamat hari raya Idul Fitri gitu ya. Oke, selamat hari raya Idul Fitri Hijriah gitu ya. Set. Nah, nanti tulisannya setelah Boboko ya, yang tadi yang pertama itu ya. Sorry saya beremkan biar tulisannya jelas. Nah, muncul kan selamat Hari Raya Idul Fitri. Nah, misalkan di sholat Jumat, ini hanya muncul di hari Jumat nanti. Khotibnya mau siapa? Nanti bisa diatur. Kemudian nama imam, muadzin 1, muadzin 2. Nah, kemudian laporan infaknya bisa juga ditampilkan, beberapa Jumat 1 dan sebagainya. Keuangan, nah biasanya kan pada saat Jumatan di awal suka melaporkan pendapatannya berapa, pengeluarannya berapa dan sebagainya ya, ditampilkan di sini juga bisa. Struktur organisasi sampai sedetail ini, oke, benar dan sebagainya. Ini jika perlu diisi, kalau tidak usah. Selanjutnya display. Nah, display ini kecerahan, ini saya menyarankan jangan lebih dari 80% ya. Sebaiknya di bawah 80. 50 pun cukup sih harusnya ya. 50 aman lah, 50% aman.
Ini pertama untuk menghemat listriknya sendiri dan menghemat LED-nya, lifetime dari LED-nya sendiri. Nah, ini kecepatannya. Kecepatan di sini adalah kecepatan animasi. Nah, selanjutnya ada di tools. Nah, ini poin terakhir yang penting. Yang pertama, metodenya kita misalkan mau dipasang di masjid dan sebagainya. Kedua, pasaran Jawanya mau dinyalain atau enggak ya. Tidak usah auto JWS off. Nah, ini ketika mau jam berapa, JWS ini atau jam waktu sholat ini bisa dimatikan. Jadi malam-malam harusnya gak nyala ya. Saya matikan di jam setelah Isya, ibadah Isya di 20. Jadi mau dimatikannya jam 8 malam dan nyala lagi 3. Kalau sudah tinggal di set. Nah, ini tinggal di set jumlah panelnya berapa, karena tadi ini otomatis sebenarnya ya. Ini gak usah. Nah, selanjutnya ini setting password. Nah, ini Kobe kreatif awalnya mau diganti boleh, pas sudah alhamdulillah boleh. Udah beres. Nah, sekarang tinggal kita simulasikan jam waktu sholatnya. Kita 4.31 ya, subuhnya 4.31. Coba saya setting waktunya menjadi 4. Oke, ini simulasi 4.30 ya. Agar kita mau ngambil alarm subuhnya ya. Kita nyoba ya. Kita nyoba alarm subuhnya nyalanya seperti apa sih. Oke, tadi kan subuh itu 4.31 ya. Nah, seperti ini nih. Oke, saatnya azan ya. Oke, ini selama azan tampilan seperti ini nih. Nanti akan muncul timer iqomah setelah waktunya azan beres. Oke, nanti kalau sudah iqomahnya beres, tinggal ada tulisan kayak gini ya. Nanti tadi ada timer, cuman waktunya 1 menit, cepet banget. Oke, jadi kira-kira tampilan seperti inilah. Kira-kira kayak gitu ya tutorialnya dari awal sampai dengan beres. Saya kira tidak perlu ditampilkan untuk pemasangan cover belakang ya. Seperti itu video dari saya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Kak, kalian punya komentar ataupun punya saran silahkan komen aja di bawah. Ataupun ada pertanyaan juga boleh. Jangan lupa di subscribe. Terima kasih sudah menonton sampai beres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.